Pada hari ini saya kedatangan seorang tamu ya. Penasaran juga namanya siapa ya? Nanti bisa tahu siapa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Koko. Dengan siapa nih namanya nih? Hanitan. Udah Hani Tan lagi. Jadi setan ya? Ya, setan. C-nya Tan ya? Iya. Sama dong. Ini ada, kita panggilnya C aja ya. C Hani gitu ya. Boleh. C Hani Tan. C Hani Tan sekarang seorang muslim. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya pelan banget. Oh iya, alhamdulillah. Muslim. Alhamdulillah. Syahadat kapan? Syahadat saya November tanggal 11 11 November 2022. 22. Baru ya berarti Baru. ya? Baru lewat dari 4 bulanan. 4 bulan ya. Oh, Masya Allah. Boleh cerita sedikit nggak, Cehan ini? Gimana ceritanya kok? Dulu sebelumnya apa? Sorry. Kristen. Kristen, Protestan. Protestan. Nah, terus ceritanya gimana tuh? Kok tertarik dengan Islam? Terus perjalanannya bagaimana sampai masuk Islam? Boleh cerita dikit nggak? Iya, boleh. Jadi awalnya aku ini sama sekali nggak kenal Islam itu apa. Hanya tahu oh ini orang Islam, ini orang Muslim, Ya, kayak gitu kan. ya. Singkat cerita, aku ada di 2019 lalu ya. Terus? Nah akhirnya kan di situ aku ngerasa bosen pengen jalan kemana gitu kan, biar healing lah bahasa sekarang. Oh, healing. Iya, Keren. healing. Ya udah akhirnya aku ketemu teman mau ikut jalan-jalan, akhirnya kita jalan-jalan ke sana. Cuman dia bilang ini kita agak bukan jalan-jalan yang Kristen ya, dia bilang gitu kan. Karena kita kunjungan nanti akan ke masjid-masjid. Oh gitu. Ya, Tapi waktu jalan-jalan Hani masih Kristen. masih Kristen. Mau jalan-jalan ke masjid. Iya. Nggak ada kerjaan gitu maksudnya. Iya, Atau pokoknya gimana? apapun gitu aku bilang Oh waktu gitu. itu. Itu ikut tur atau pergi Ikut sendiri? tur. Oh, ikut tur. Selama 14 hari. Tahun 2019. 2019. Oke, terus Ya kan dia awalnya udah bilang ini bukannya Kristen, dia bilang ini Islami. Ya kan kalau aku ya udah intinya gue pengen apa ya, mau ngilangin stres lah gitu. oke. Gue ikut aja gitu kan. Ya udah bener ya udah akhirnya kita jalan-jalan ke Turki. Di Yang ngajak itu temennya muslim. teman aku dia kan tour guide. Tour guide. Tour guide di sana. Cuman maksudnya temen itu dia muslim atau bukan? Bukan dia Kristen. Oh, Kristen. Karena emang kerjaannya Kristen kerjanya memang menjadi guide menjadi guide ke Turki. ke Turki. Oke, terus. Jadi dia kan kerja di travel ya. Ya udah aku bilang aku ikut. Terus di situ aku dibawa ke tempatnya kalau orang bilang jenggotnya Nabi Muhammad. Janggutnya Nabi Ya, Muhammad SAW. janggutnya Nabi Muhammad. Berarti ke Topkapi ya? Topkapi. Museum Topkapi. Museum ya? ya Topkapi. Oke, terus? Ya di situ kan aku nggak kenal dan nggak tahu siapa beliau gitu kan. Sampai situ sih sebenarnya agak nggak enak karena yang lain rambutnya ditutup, semua berkerudung, semua pakai gamis. Tapi ada juga beberapa turis yang nggak pakai. Di situ aku coba masuk. Nah di situ mereka itu sangat menghargai, sangat menghormati. Setiap mereka lewat selalu ada bacaan entah apa. Waktu itu kan Hani belum paham ya. Di situ Hani coba masuk. Sebenarnya agak merinding sih karena emang harumnya khasnya. Masya Allah. Iya harum banget sih. Terus? Di situ Hani coba masuk dan di pas letak janggut itu ada penjaga, memang lumayan ketat. Di situ kan tidak boleh berfoto, tidak boleh disentuh, dia punya kaca. Kebetulan di situ lagi banyak banget orang sih, banyak yang datang. Di bagian dapurnya pun nggak boleh diambil gambar waktu itu. Nah di situ Hani dapat kesempatan. Penjaganya lagi kayaknya pergi deh dari situ ngontrol yang lain. Di situ Ani disuruh nih gue buktiin sama lu ini tuh wangi mawarnya abadi kata teman aku. Yang ngomong tour guide itu? Ya ini wangi mawarnya abadi. Yang orang Kristen itu? Oh, terus? Nah yaudah akhirnya Hani coba cium dan itu benar wangi. Waktu masih Kristen sudah bisa cium janggutnya Nabi Muhammad SAW? Iya. Kalah gua berarti. Kalah lo, Bal. Kalah lo berarti lo. Iya, tapi kan posisi waktu itu Hani nggak tahu dia siapa. Iya. Iya, jadi kayak biasa. Menurut waktu itu biasa aja gitu menurut Hani kan, gitu. Ternyata abis cium itu, nah pas dicium itu kayak ada apa ya kok? Sebenarnya tenang sih, hati Hani tenang. Tapi apa ya?
bertanya-tanya, kepalahan itu bertanya-tanya, ini siapa ya gitu. Kok sebegitunya dihargai, sebegitunya dimuliakan gitu kan. Sedangkan aku datang dengan pakaian yang seadanya, rambut nggak ditutup. Nah akhirnya aku dalam hati di situ berdoa, masih berdoanya pun karena aku nggak kenal namanya siapa gitu Iya, kan. iya, iya. Siapapun kamu, saya memohon maaf jika kedatangan saya ke sini kurang layak. Pakaian saya kurang layak, rambut saya pun tidak ditutup, gitu. Tunggu sebentar. Waktu mencium janggutnya Nabi Muhammad SAW itu di dalam kotak kaca gitu. Iya di dalam kotak kaca, jadi dia ada bolongnya. Oh, ada Di bolongnya, ujung, ada lubangnya. ada lubangnya. Terus menciumnya dari lubang itu. Iya, kita cium dari situ dan itu wangi banget sih. Enak banget ya. Belum muslim udah bisa cium janggut, baunya janggut Nabi Muhammad SAW ya. Iya, di situ aku cium. Terus. Ya udah kan. Keren amat. Abis itu, abis aku berdoa, aku juga ngomong dalam hati sepanjang aku lihat baju jubahnya, sandalnya, sorbannya, telapak kakinya. Masya Allah. Ya di situ peralatan makannya semua aku lihat. Di situ aku mulai agak sedih ya. Maksudnya entah tujuannya apa aku dibawa ke sini. Aku dituntun ke sini tujuannya untuk apa? Aku juga nggak tahu karena posisi waktu itu namanya kita orang lagi bermasalah kosong dong kok. Ya aku nggak tahu apapun. Nah di situ merasa aku terisi sih sebenarnya. Kayak ada makna tersendiri gitu buat aku, kesan tersendiri gitu. Yang lain itu semua Muslim, gitu. Sedangkan teman aku aja ngomong, lu sendirian Kristen di sini. Ya, tapi kan tour guide-nya juga Kristen. Iya, maksudnya tapi dia itu lebih ke ngelihatnya ke kita yang tour gitu kan. Iya. Di antara mereka lu maksudnya Kristen gitu. Dan lu bersyukur bisa cium itu gitu kan. Ya dari situ. Kristen gak ada gawe ini memang ya janggut Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terus? Iya benar. Dari situ ya udah. Aku kan kebingungan kan. Saya ya udah aku berdoa aja di situ kan. Aku nggak tahu tujuan aku apa dituntun ke sini gitu kan. Sorry. Itu waktu berdoa kepada siapa? Ya pokoknya aku bilang sama dia, aku bilang aku minta maaf kalau baju aku kurang layak datang ke sini. Oh, bukan berdoa dong maksudnya ya, berbicara lah kok. Iya, ngomong dalam Oke. hati. Aku bilang aku nggak tahu tujuan aku ke sini apa Kirain gitu. berdoa dalam nama Yesus. Enggak, takutnya kan tidak berkenan ya kok di situ. Iya. Udah akhirnya kita keliling lagi. Terus? Di situ saya masih terkesan gitu kan, kok ini indah banget ya, di sini tuh indah gitu. Tempatnya aja udah bisa bawa damai gitu buat aku ya. Dan itu baru pertama kali aku temuin indahnya di situ gitu. Ini perasaan museum doang gitu kan, bukan tempat ibadah tapi kok adem ya gitu. Belum masjid tuh ya? Iya. Terus akhirnya ke masjid juga? Ke masjid juga, ke Blue Mosque, masjid apa ya? Hagia Sophia ada tuh kan, aku ke Hagia Sophia, aku ke Ulu Jami, aku ke kalau nggak salah Blue Mosque ya. Blue Mosque. Blue Mosque di situ. Terus aku ke apa? Apa ya? Perpustakaan apa sih yang tempat tempat peristirahatan terakhir Bunda Maria itu? Oh, gitu. Aku lupa namanya apa ya? Perpustakaan. Efesus. Oh, kota Efesus. Iya, aku ke Oke. Efesus. Ya. Terus? Banyak aku keliling di sana. Ya udah akhirnya tapi tempat lain nggak berkesan buat aku gitu loh. Yang paling berkesan? Yang di tempat Nabi Muhammad itu. Masya Allah. Tempat lain aku Waktu ke lihatnya masjid-masjid biasa. cuma ngeliat doang atau sholat di situ? Aku kan belum bisa sholat kok. Emang udah bisa Ya. sholat. Tapi dari situ aku punya apa ya? Kayak malu gitu masuk masjid. Jadi aku tutup kepala. Oh gitu, oke. Iya. Iya. Terus yang aku berkesannya lagi di situ aku lihat makamnya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Iya Terus? di situ. Nah di situ juga aku cari tahu soal beliau juga. Ya, beliau seorang sufi ya kalau di situ terkenal juga. Nah di situ aku pas ke hotel, aku cari tahu tadi itu siapa sih gitu loh. Yang janggutnya lucu baunya itu. Iya. Terus? Tadi itu siapa sih gitu. Ya udah kan kebetulan aku ada gambarnya, ada fotonya. Ya udah aku ketik aja namanya sesuai yang di situ kan. Foto apa maksudnya? Foto janggutnya? Foto, iya kan di situ ada labelnya kok, ada Oh, nama-namanya oke. gitu Ya, kan. ya, Ya udah akhirnya aku cari tahu. Oh yang tadi sebutnya Muhammad gitu kan. Sama-sama. Aku cari tahu kisahnya. Di situ aku sedih gitu, maksudnya sedih sebegitu perjuangannya itu, memperjuangkan Islam itu, memperjuangkan wanita juga. Dari situ aku baik perbandingan. Oh ternyata Muslim itu begini ya gitu.
Di luar bayangan Di itu. luar bayangan itu. Kayak wow gitu kan. Ya, Tapi yang aku temukan dulu nggak begitu gitu loh. Oke. Jadi aku di situ menemukan bagaimana sih cara memperlakukan saudara, bagaimana cara memperlakukan istri, bagaimana orang tua ke anak, bagaimana anak ke orang tua. Aku temukan itu semua di Islam. Keren ya gitu ya. Udah itu habis tour, terus belajar Islam sendiri berarti. Aku belajar, Oke. cari tahu karena aku penasaran orangnya. Ya. Terus dari 2019 bersyahadatnya 2022 akhir. Akhir di Nah, November. selama masa itu Aku belajar. Islam. Sebenarnya sempat vakum pas pulang dari Turki, karena kan aku dapat kerjaan baru. Di situ kan aku belum kerja posisinya kok. Aku harus kerja, aku harus fokus kerjaan. Aku sempat berhenti di situ. Sempat berhenti sampai di situ aku ketemu teman di kantor lingkungan yang Muslim juga, teman nongkrong juga yang Muslim banyak. Aku melalui puasa sama mereka gitu kan, tapi aku nggak puasa gitu. Nah di situ ada yang memicu penasaran aku lagi di situ. Dia bahas soal Islam. Tahun berapa itu? Itu tahun 2020. 20, berarti setahun setelah ke Turki. Oke, Setelah ke Turki, ya udah akhirnya aku mulai penasaran lagi. Mulai penasaran, cari tahu lagi, banyak nonton YouTube gitu kan. Tapi menurut aku itu masih standar karena yang gue dapetin kok ini aja ya gitu. Di YouTube itu akhirnya aku cari lagi yang lebih ekstrim. Mulai itu setahun berlalu aku cari kayak belajar wudhu itu apa sih gitu, sholat itu apa sih gitu. Awalnya aku sempat cari tahu Islam itu menurut aku ribet waktu awal kan, karena lu harus sholat 5 waktu. Di saat orang lain tidur pulas, lu sholat gitu kan. Di situ tapi tetap aku cari tahu karena aku penasaran. Oh ternyata masing-masing bagian kayak sholat subuh itu semua ada maknanya. Iya. Jadi aku dapat gambaran di situ sesusah-susahnya suasana hati kita, sesedih-sedihnya kita dengan sholat pun itu sudah terobati. Masya Allah. Ketemu itu ya berarti. Ketemu. Di situ mulai ketemu, mulai iseng belajar sholat dari YouTube ya. Oh gitu. Nah, aku belajar mulai mempelajari apa sih itu wudhu gitu kan. Aku nonton channelnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, sama Buya Yahya. Aku banyak belajar dari mereka. Tapi di situ aku belum melakukan apapun karena satu belum siap dan berat kok. Berat. Keluarga. Oh keluarga. Iya. Oke, terus. Dan berat. Lebih berat lagi aku akan menjalani itu sendirian. Gitu. Siapa ya nanti yang ngajarin gitu loh. Siapa ya nanti yang bimbing. Boleh cerita dikit keluarganya, latar belakangnya bagaimana, berapa saudara gitu? Aku 4 saudara, aku anak bungsu. Anak bungsu. Papa masih ada? Papa meninggal waktu aku umur 3 tahun. Udah meninggal. Mama masih ada? Mama masih ada, tapi mama sudah menikah lagi. Iya, dia sudah punya keluarga baru. Terus tinggal sendiri atau sama saudara-saudaranya? Aku tinggal sama nenek. Oh sama nenek? Sama nenek. Waktu itu? 2020? Oh enggak, dari kecil. Dari kecil? Tinggal sama nenek. Aku kerja di luar ngekos. Oke, sendiri? Sekarang tinggal Sendiri. Nah itu juga yang jadi beban pikiran aku ketika aku nanti memutuskan aku menjadi muslim. Siapa yang mau bimbing? Oke. Oh jadi setelah belajar di 2020 sudah menemukan Islam? Sudah menemukan sebenarnya. Sudah. Dari 2019 ada vakum setahun, dipicu dengan tadi lingkungan. lingkungan. Terus kemudian belajar Islam lagi. Terus gimana? Setelah itu vakum lagi? Enggak vakum, aku masih tetap apa sih ini yang ekstrim siapa sih gitu loh. Oke. Kan di situ kenapa cari yang ekstrim? Kayak aku pengen dapat yang lebih greget dari maksudnya pengen dapat intinya betul, gitu ya? Iya, betul. Ya. Oke, ya. Pokoknya aku orang ekstrim kali, kalau ekstrim kan yang lebih keluar. Gimana? Ini loh kok ada kan yang keras, yang ajaran yang keras seperti apa, yang halus seperti apa. Di situ aku dapat perbandingan. Oh ini, jadi aku cuman mau ilmunya itu gimana sih gitu loh. Ya maksudnya inti ajarannya. Inti ajarannya. Terus dari situ ya udah akhirnya aku ketemu channelnya Zakir Naik ya, Ustadz Zakir Naik. Masya Allah ya, Dr. Zakir Naik. Dokter Zakir Naik. Iya. Terus
Di situ kan yang non muslim agak nggak suka sama dia kan, karena dia keras, dia radikal gitu kan. Dikenalnya kan seperti itu kan. Ya, Ya. radikal kan di mata siapa? Gitu Iya, kan. tapi aku bukan malah apa ikut mereka, tapi aku malah penasaran. Justru aku yang mereka tidak suka malah aku penasaran. Gitu. Iya. Akhirnya aku datangi channelnya, aku tonton semuanya. Tapi menurut aku masuk akal sih. Masuk akal. Waktu itu. Gitu. Terus? Ya sesuai logika juga, segala sesuatu yang dia ucapkan itu mendasar. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Okay. Nah di situ aku mulai menemukan, oh berarti ajaran gue yang sebelumnya itu membingungkan kalau menurut gue gitu dalam hati aku kan. Oke. Sedangkan di sini singkat, padat dan jelas. Segala sesuatu ada dasarnya, segala sesuatu ada ilmunya, itu aku suka. Aku mulai tertarik. Jadi tipenya nih suka laki-laki yang pintar gitu ya. Kebaca ya berarti ya. Terus? Di situ mulai tertarik sama Islam, makin tertarik, mulailah aku cari cara wudhu. Oke. Mulai cari cara sholat di YouTube, mulai cari cara doa segala macam gitu kan. Peraturannya apa sih untuk menjadi seorang muslim gitu. Nah, mulai ada keinginan kayak gue mau muslim deh gitu. Oh gitu. Nah, kapan itu? itu di awal 2022. Awal 2022. Pokoknya akhir 2021 ke awal 2022. Oke, ya. Nah, di situ di ketertarikan aku untuk mendalami Islam itu aku lihat di Google, mualaf ini harus kemana sih gitu loh. Oke. Entah kenapa langsung ada Hagia Sophia di situ, Ibu Etika. Oke. Mualaf Center Nasional Hagia Sophia. Betul. Oke, ya. Di situ aku ketemu, aku hubungi nomornya, terus aku diarahkan ke Ibu Etika. Ibu Etika Nur ya. Iya. Ya. Nah, di situ dibimbing sama beliau. Berapa lama? Dari Januari perjalanannya. Januari 2022. Sampai November 2022. Sampai November. Jadi butuh bimbingan Bu Etika selama 11 bulan. Iya. Karena selama lama juga ya. Iya, lama. Jadi gini Pak, kalau aku selama gue belum yakin, selama gue belum mantap, gue nggak akan syahadat dulu. Oke. Karena yang aku hindari apa? Ketika aku syahadat terus aku menyesal, aku balik lagi. Oke. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku orangnya nggak mau muluk-muluk, kayak langsung aja gitu. Kalau memang udah mantap ya udah gitu. Nggak apa-apa butuh proses lama, tapi yang penting apa yang nanti aku putuskan ya itulah gitu loh. Iya. Yang penting pada waktu syahadat udah puas gitu ya. Udah puas. Iya. Dari situ sambil belajar, sambil mencari tahu terus tentang Islam. Ya udah akhirnya puas. Juni aku hampir syahadat sebenarnya. Juni 2022. Iya. Kenapa nggak jadi? Karena Ibu Etika berhalangan, terus aku juga berhalangan. Oh gitu. Nah di situ kan aku berdoa. Kalau memang jalan aku ke Islam, tolong dimudahkan. Oke. Iya. Iya. Akhirnya kan berhalangan sempat down dong. Iya. Aku sempat ngilang dari Ibu Etika, kita saling nggak kontak lagi nih gitu kan. Nah tiba-tiba kontak lagi di November, karena aku di Juni itu aku bilang, oh ya udah berarti keputusan gue kayaknya nanti deh pas gue tambah umur. Oke. Gue harus punya keputusan, gue harus kemana. Dan di situ aku berdoa sama, aku kan udah menjalani belajar sholat tuh kok. Oke. Sudah menjalankan sholat? Sudah. Sebelum syahadat sudah sholat? Sudah sholat. Karena Ibu Etika kan belajar aja gitu kan. Belajar dulu, nanti kalau misalnya yakin syahadat, kalau misalnya memang enggak, Ibu juga tidak bisa memaksa. Oke. Akhirnya di situ aku sholat. Dan yang aku bikin yakin lagi, dari 2019 aku paling nggak bisa nangis. Aku nggak bisa keluar air mata, aku nggak bisa nangis. Ada kejadian apapun yang bikin aku sedih kecuali anak-anak, aku nggak akan nangis di situ. Oke. Iya. Di situ selama aku sholat, aku selalu bisa nangis. Gitu. Dan di situ aku dapat ketenangan. Entah apa yang membuat aku nangis, ya intinya di saat aku bertakbir, saat aku sholat itu merinding. Masya Allah. Ya langsung kayak ya udah aku nangis ngalir gitu aja kok gitu loh. Ya udah aku sampai ya aku jadikan sholat itu kayak aku ngobrol. Aku ngeluarin unek-unek aku segala macam. Tapi alhamdulillah di situ selalu ada aja kemudahan. Itu yang aku rasain ya. Keren ya? Iya, keren banget sih. Keren apa? Kalau kita sholat kan kita kan lagi pasrah ya? Ya, kita udah nyerah gitu kan? Betul. Kita lagi sholat, kita udah berpasrah diri, akhirnya baru kita ditolong. Gitu. Keren ya? Keren. Itu wow sih. Alhamdulillah, November. Tanggal 11, 2022 ya. Kok tanggalnya cakep sih? Cakep, sesuai tanggal. Milih tanggal ya? Pasti milih tanggal nih kalau begini. Enggak milih. Enggak ya? Karena memang di Juni itu aku bilang,
di ulang tahun aku nanti aku harus punya keputusan. Nah di situ aku sholat juga. Oh, berarti ulang tahunnya 11 November. 11 November. Oh, baru ketahuan. Di Baru ngaku ini berarti. Allah ya, keren. Ya di situ aku sholat lagi. Kalau memang aku ditakdirkan untuk menjadi seorang muslim, ya sudahlah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku akan menjalani itu gitu. Iya, Mungkin ya halangannya sih banyak sih gitu kan, setahun baru Iya. bisa. Ya itu kan berarti sebenarnya kalau mau dihitung dari 2019 ya. Iya, betul. Dari semenjak ke Turki ya. Semenjak ke Turki. Di Turki itu sudah dikenalkan dengan seorang sosok Iya. yang Masya Allah menimbulkan kesan yang sangat mendalam. Iya dalam sih. Gitu ya, boleh saya bilang ya. Bukan saya ngarang nih. Iya betul. Kalau salah tolong dikoreksi nih. Enggak. Nah, jenggotnya aja wangi gitu Wangi, ya. harum banget. Berarti kan itu kan seorang sosok yang nggak sembarangan. Iya betul. Alhamdulillah. Dan di situ aku baru menyadari. Iri gua jadi. Iya. Kalau Iri nggak lu, Bal? Kalah lu, Bal. Nah di situ aku baru apa ya, baru nyambung kok. Karena waktu itu kan aku nggak ngerti apa-apa nih gitu. Jadi aku di situ baru nyambung, oh ternyata alasan gua ke Turki ini untuk ini gitu loh. Gini, kalau di Islam kan kita juga memahami ya bahwa pertemuan dua orang seperti ini nggak ada yang kebetulan. Betul. Ini sudah ada yang ngatur, sudah ada yang mengizinkan gitu, ya. Contoh, misalnya rencana kan Hanitan kan mau datang sini kan bawa temen. Kita setiap kali mau ngapa-ngapain kan harus mengucapkan insya Allah. Kalau belum kita lakukan ya. Buktinya hari ini kemarin sudah janji-janji mau datang, akhirnya nggak jadi datang karena izin Allah belum mengizinkan. Betul. Pada saat Hani ke Turki pada saat itu juga mungkin pasti sudah ada yang ngatur. Iya. Ya kan? Sudah dikenalin dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Oke lah, masih diberi waktu. Kan manusia kan punya kehendak bebas. Betul. Manusia punya free will kan. Dikasih waktu buat belajar, ada vakumnya, belajar lagi. Akhirnya ketemu Bu Etika. Alhamdulillah. Akhirnya menjadi seorang muslimah. Muslim. Alhamdulillah. Setelah bersahadat sampai hari ini ada kesulitan nggak? Karena akunya niat. Jadi menurut aku biasa aja. Kayak karena juga sebelumnya sudah menjalankan. betul, sebelumnya sudah menjalankan. 2022 ikut puasa? Ikut kok. Ikut. Full? Enggak bisa full lah ya mungkin ya, tapi sudah ngerasain puasa ya? Sudah ngerasain. Gimana rasanya? Apa ya? Karena niat ya, awalnya sih kaget. Kagetnya gimana? Karena aku harus mengatur waktu. Kita kan biasa subuh itu tidur gitu kan. Kok ini harus sahur? Di saat orang pulas tidur kita harus sahur. Habis sahur azan kita harus sholat. Habis itu ya udah kita lakukan aktivitas biasa tanpa makan dan minum. Oke. Itu kaget. Tunggu, oke. Kagetnya di situ. Iya, tapi saya mau nanya nih, waktu 2022 Januari sebelum syahadat itu sudah menjalankan syariat Islam itu di mana? Di kos-kosan apa? Di kosan. Atau ke masjid? Sholatnya juga ke masjid atau gimana? Di kosan, aku masih di kosan. Aku belum berani keluar. Iya, aku belum berani. Menjalankan sendiri? Iya, betul. Semua aku pelajari lewat YouTube. Nggak ada teman-teman muslim? Nggak ada, sama sekali. Teman-teman muslim belum ada yang tahu? Belum ada. Teman-teman yang Kristen juga belum tahu? Belum, sama sekali. Jadi yang tahu cuma Hani sama Allah doang? Aku, Allah, terus kalau ada apa-apa aku nanya Ibu Etika. Oh, Bu Etika. Iya, betul. Oh, jadi Bu Etika tahu kalau Hani sudah menjalankan sebenarnya? Iya. Karena arahan dari beliau, Hani sholat aja dulu, coba deh belajar sholat. Gitu kan, ya udah. Akhirnya dalam sholat itu Hani menemukan ketenangan. Seberat apapun masalah Hani, kayak Hani tenang aja. Kayak semacam ada Allah yang backup gue. Jadi gue nggak takut apapun. Keren ya? Masya Allah. Dari ya, situ. Itulah. Jadi memang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa lewat apa aja. Betul. Ya. Ada yang bisa lewat janggut Nabi. Ini keren banget loh, lewat janggut Nabi loh. Ya, aku juga nggak nyangka. Aku aja belum pernah ke Turki nggak janggut Nabi. Aku sendiri nggak nyangka. Masih kafir lagi ke janggut. Masih kafir. Betul, masih kafir. Keren banget itu. Tapi langsung ke sana gitu. Iya, kita aja belum pernah. Ya artinya kalau memang Allah mengizinkan kita menjadi seorang muslim, hidayah bisa lewat apa aja, ya kan? Gue jadi susah ngomong nih kalau masalahnya udah ngeliat janggut, udah nyium lagi baunya. Iya. Keren ya, jadi memang nikmatnya Islam itu kan artinya kan kita tahu lah ya. Betul. Berserah diri, patuh, taat, tunduk, damai, selamat. Hidayahnya bisa lewat apa aja. Kalau kita sudah diberikan nikmat Islam, itu nikmat itu buat kita yang muslim itu adalah nikmat yang paling tinggi. Betul. Bahkan nikmat Islam itu adalah penghargaan atau pemberian yang paling tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita.
waktu bersyahadat rasanya gimana? Bersyukur banget sih. Bersyukur banget. Itu pokoknya nggak bisa diungkapin, rasa syukur Hani itu nggak bisa diungkapin. Gue sendiri loh gitu. Gila ya. Iya, gue sendirian loh. Gue nggak ada yang bimbing loh gitu. Tapi gue menemukan itu. Entah dari mana gue bisa menemukan itu gitu. Jalannya selalu itu, aku dituntun untuk kesana gitu. Itu. Orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Saudara semua Nggak tahu. Teman Muslim juga nggak tahu. Nggak tahu. Sampai sekarang Teman yang nggak Muslim tahu. juga nggak tahu. Nggak tahu. Teman yang Kristen juga nggak tahu. Nggak tahu. Jadi yang tahu cuma Bu Etika doang. Ibu Etika. Syahadatnya waktu itu online atau? Kita via Ketemu? Zoom karena Ibu Etika waktu itu pergi sama Koko. Oh, lagi pergi sama saya. Di mana ya waktu itu ya? Lagi kemana ya? Saya ingat benar, saya ingat waktu itu November saya kemana ya sama Bu Etika ya kalau nggak salah. September kan saya debat. November kalau nggak salah kemana ya? Keluar kota emang. Kalau nggak salah ke Wonosobo atau apa ya? Iya betul ya, Betul ya? Wonosobo ya. Iya Wonosobo kalau nggak salah. Oke, iya. Di situ kita syahadat via Zoom. Oh, syahadat lewat Zoom. Udah dapat sertifikat? Sudah. Dari Ayah Sofia? Iya, sudah. Alhamdulillah. Terus kolom KTP udah diganti? KTP lagi mau proses karena aku waktu kerjaan juga nggak menentu ya kok ya. Dicari waktu ya, cepet diganti ya. Iya. Saya bukan takut-takutin, tapi Insya Allah istilahnya aku ya secepatnya ganti. secepatnya diganti. Soalnya kita nggak pernah tahu kalau ada kejadian apa-apa, kalau misalnya KTP belum ganti itu bisa jadi masalah. Iya. Gitu. Secepatnya aja cari waktu lah. Oh alah, berarti waktu Bu Etika saya lagi ke Wonosobo ya. Iya. Mungkin saya lagi kemana tuh Bu Etika syahadatin Hani lewat Zoom. Iya lewat Zoom. Yang nuntun Ibu Diah dari rumah. Ibu Etika. Bu Diah itu adiknya Adanya Ibu Etika. Oke. Dan dua orang saksi. Saksi ya. Alhamdulillah ya. Terus waktu itu rasanya berarti bersyukur. Sangat bersyukur karena semua beban aku lepas. Entah dari mana, entah bagaimana caranya bisa selepas itu. Selepas itu. Bisa selepas itu. Berarti plong ya? Plong banget, sangat plong. Sangat sih bukan banget. Sangat. Pokoknya sangat plong. Jadi plongnya pakai banget gitu ya? Pakai banget, pakai sangat udah. Komplit. Sangat plong pakai banget Sangat gitu. plong, pakai banget. Masya Allah. Jadi aku nggak lagi ngerasa cemas. Kalau waktu itu kan setiap ingat anak aku nangis. Setiap aku kan sendirian kok. Aku selalu berpikir nanti gue gimana ya gitu. Anak ikut mantan? Ikut mantan. Berarti sekarang hidup sendiri? Hidup sendiri. Kalau dulu ingat anak nangis? Iya. Sekarang ingat anak? Maksudnya lebih kuat aja. Oh, lebih kuat sih. Bukan berarti nggak mikirin, aku tetap mikirin tapi aku lebih dapat kekuatan dari situ. Anak gimana? Komunikasi masih lancar? Masih lancar. Mereka sudah mengenal atau mendengar Islam? Belum, tapi selama aku sholat, aku selalu minta agar anak-anak aku suatu saat dituntun ke Islam. Ya, insya Allah ya. Kita nggak pernah tahu ya. Betul. Orang yang seperti apa bisa diberikan hidayah. Betul. Kita nggak pernah tahu loh. Bahkan sahabat-sahabat Nabi aja ada yang dulunya tuh musuh Nabi. Dari musuh menjadi sahabat. Gitu. Ada kan? Jadi kita nggak pernah tahu orang mana yang akan dipilih Allah mendapatkan hidayah. Betul. Gitu. Karena aku saking lamanya belajar, satu, dua, aku menemukan yang benar-benar aku pertanyakan selama ini. Dan itu dengan menemukannya nggak tanggung-tanggung lagi gitu kan. Udah gitu nyari sendiri lagi. Jadi aku berkeinginan banget anak aku suatu saat bisa ikut Islam juga. Oke. Nah di situ satu malam aku tahajud, aku minta dipermudah untuk aku dan anak-anak aku. Ada beberapa hari kemudian anak aku bilang, Mama, aku boleh nggak belajar agama Islam di sekolah? Loh, yang ngasih tahu dia Islam siapa? Nggak ada, tapi gitu? iya dia tiba-tiba WA aku. Tuh kan. Ya aku alhamdulillah ya, maksudnya sholat aku dijawab. Kita nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu. Nah, itulah. Di situ semakin cinta sama ya itulah intinya di ajaran Islam itu ya. Selama kita berserah diri, kita hanya mengikuti kehendak yang menciptakan kita. Lillahi nanti yang ta'ala. ngatur yang menciptakan kita. Betul kok. Gitu ya. Ya bukan kita diem aja. Kita berikhtiar, kita juga berdoa. Tetapi nanti yang jawab yang menciptakan kita gitu ya. Di situ saya selalu berdoa. Ya Allah, saya hanya akan mengikuti ketetapan. Saya pasrah. Iya. Saya cuma kita seperti biasa usaha kerja gitu. Tapi dengan keadaan ke depan udah lebih bisa menyerahkan semua gitu. Kalau dulu kan aku selalu cemas.
Oh sama sih sama gua. Iya, gimana nanti gue tua ya? Iya. Gue mau begini terus mau sampai kapan ya? Iya. Gitu. Tapi semenjak aku syahadat semua itu lepas. Aku nggak takut. Ibaratnya gue nggak takut gitu loh. Iya, Semua udah ada yang ngatur. Keren loh. Iya, Artinya Hanitan ini sudah menemukan inti daripada ajaran Islam betul. loh. Bukan berarti kita jadi orang malas ya. Iya, Kita ikhtiar tetap ya. Tetapi yang membedakan ini. Kalau dulu kita bekerja, kita berkarir, terus kita berhasil dalam karir kita, apa yang kita omong? Dulu gua nih ngomongnya apa? Gua bisa begini karena gua punya kemampuan. betul. Iya. Sama. Rata-rata yang Giliran udah jadi muslim gimana? karena Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. kita sampai bisa begini semuanya karena Allah. Karena Allah. Itu bedanya di situ ya. Bedanya iya betul. Sama ya? Sama. Dari orang sekeliling pun aku jadi banyak lah dapat perbandingan di situ lah. Oh ternyata dulu sebelum Islam begini loh. Setelah menemukan Islam kita lagi lebih berilmu, segala sesuatunya kita kayak ya udahlah intinya ada dasarnya lah ilmu yang kita dapat. Mindset kita tuh berubah ya. Berubah sangat. Dulu gua kalau lagi ngerjain proyek ini, gua udah mikirin proyek berikutnya apa ya? Proyek berikutnya apa ya? Betul. Betul. Sekarang nggak usah nyari proyek datang sendiri. Iya, lillahi ta'ala aja ya. Lillahi ta'ala. Kita Gitu. Karena apa? mengandalkan Allah. Karena pada waktu kita bekerja kita anggap itu sebagai ibadah. Betul. Ya. Iya. Kalau kita nggak anggap itu sebagai ibadah, kalau orang Jawa bilang tuh apa ya? Kemerungsung, tau nggak kemerungsung? Nggak tenang gitu Iya. hatinya. Masya Allah, Ya dulu Hani kayak gitu. keren loh. Ya, jadi mudah-mudahan Hani juga setelah bersyahadat sudah beberapa bulan ini, mudah-mudahan makin rajin, Amin. ya belajar Islamnya gitu. Maksudnya Insya Allah. belajar Islam itu nggak akan berhenti sampai kita mati. Iya, betul. Dan nggak pernah istilahnya lepas sholatnya, mudah-mudahan insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Karena sholat itu kan gini, kan ini mohon maaf ya, nggak cuman mungkin orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah Muslim dari lahir kadang juga ada yang sholatnya malas-malesan. Iya, Ada juga orang yang mau masuk Islam tapi dia nggak mau sholat, betul. karena dia menganggap sholat itu merepotkan. Beban. Sebenarnya kan gini, kalau kita pikir-pikir ya, seorang Muslim diwajibkan sholat, kan sebenarnya nggak lama sholat itu kan. Iya. Hanya nggak sampai 5 menit sih, kalau menurut aku ya. Bukan soal 5 menit. Kita wajib sholat kan selama kita hidup doang. Nanti kalau udah mati kan nggak butuh sholat. Iya, kalau ke situ iya. Betul kan? Betul Bu? Baru nyambung aku. Berapa lama sih hidup kita? Iya, betul. Iya kan? Jadi sholat itu nggak lama, cuman pada waktu kita masih hidup aja. Iya. Kalau udah mati juga nggak sholat. Iya, nanti udah mati minta hidup lagi. Nah gitu loh. Minta sholat. Alhamdulillah ya. Jadi sampai sekarang keluarga sudah tahu atau belum? Sebagian ada yang udah tahu karena aku udah pamit. Oh gitu. Pamitnya gini loh kok. Saya takut suatu saat nanti kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang aku takutin suatu saat aku meninggal. Mereka nggak tahu aku di Kristen kan, aku di Budain. Itu yang aku nggak mau. Itulah butuhnya cepet-cepet ganti kolom agama di KTP. Iya nanti insya Allah aku usahain secepatnya aku ganti. Itu kadang-kadang menjadi masalah. Di situ juga aku ganjel juga sih, kalau kayaknya nggak bisa deh diem terus gitu kan. Iya. Aku biar bagaimanapun aku harus ngomong. Apalagi kan Hani sudah menjalankan syariat Islam. Lebih baik kasih tahu. Apapun hasilnya atau apapun reaksinya, toh kita sudah dewasa. Betul. Kita bisa menolak tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya kan? Kita sudah dewasa, kita sudah mandiri, ya istilahnya kita berhak kan menentukan jalan hidup kita sendiri kan. Di negara ini juga dijamin kan hak warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing gitu. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tidak memberitahu gitu, karena kalau terjadi sesuatu sudah tahu harus bagaimana gitu kan. Iya. Sebaiknya cepat dicari waktu lah. Tapi harus dengan cara yang paling lembut gitu ya. Oke, Masya Allah ya. Jadi senang sekali dengar cerita dari Hani ya. Hanitan lagi nih. Saya sampai dari kemarin masih ketawa, ada ya nama Hanitan, udah Hanitan lagi. Alhamdulillah kita sudah mendengar cerita dari saudari Hanitan. Mudah-mudahan ceritanya dari Hanitan tadi itu bisa menjadi inspirasi buat kita. Juga yang paling penting juga bisa menjadi apa ya, penguat iman kita. Betul. Amin. Seorang mualaf ya, seorang mualaf yang relatif masih baru.
yang Masya Allah diberikan kesempatan ya bisa mencium wanginya janggut Nabi Muhammad SAW, diberikan waktu untuk belajar dan akhirnya memantapkan dirinya bersyahadat 11 November 2022 ya bersama MCN Ayasofya dibimbing oleh Ibu Etika Nur. Masya Allah, mari kita sama-sama berdoa semoga Hanitan istiqomah. Amin. Ya. Kita semua istiqomah, insya Allah. Amin. Dan husnul khotimah. Amin. Ya, Amin. amin, Masya Allah. Kerennya, Masya Allah ya. Kata-kata terakhirnya la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Saat sakratul maut nanti. Masya Allah. Dulu waktu Kristen belajar Bible? Belajar. Belajar? Sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Iya, sudah. Baca? Terus konsep ketuhanannya udah paham? Sudah. Konsep penebusan dosanya udah paham? Sudah. Sekarang dengan menjadi seorang Muslim, gimana tanggapannya dengan konsep yang dulu dijalanin? Oh, jauh banget sih. Jauh banget. Ya, kebanting lah Bible itu. Apa? Kebanting. Bible. Kebanting. Karena gini loh kok Iya. yang Hani bingung. Di situ kan ada babi diharamkan. Babi diharamkan. Babi diharamkan. Terus? Bagaimana cara kamu beribadah ke gereja itu harus apa sih gitu loh. Dari cara pakaian, dari cara. Tapi aku nggak temuin itu. Oke. Oh, oke. Jadi di Bible babi diharamkan. Babi diharamkan. Tapi Dimakan. dimakan. Ya kan mereka punya alasan. Ya mungkin ya. Mereka punya alasan bagaimana yaitu hak mereka ya. Kita nggak boleh Betul. menghakimi Enggak orang lain ya. menghakimi itu.